Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Dan subhanallah pemirsa di TVRI dan juga dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini tentunya telah hadir bunda-bunda, ayahanda yang luar biasa pada pagi hari ini sudah melangkahkan kakinya untuk datang ke studio, tentunya untuk mempertebal dan menambah keimanan, keislaman kita. Semoga langkah-langkah ayahanda, bunda-bunda diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya senang sekali saya Julian Dekrita Ismail dapat kembali menyapa pemirsa di seluruh tanah air dalam program kebanggaan dan kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Serami Islami? Subhanallah, alhamdulillah. Dan tentunya pagi hari ini kita akan membahas tema keramat di muka bumi. Dan telah hadir tentunya di tengah-tengah kita, di tengah kesibukan yang luar biasa. Dai kemana saja nih, sampai saya ngikutinnya susah banget. Yaitu Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Sehat Bapak Julian. Kemarin habis dari Mekah kalau nggak salah ya? Iya, mudah-mudahan besok juga ada acara tuh. Alhamdulillah. Di Jerman sama Inggris. Waduh. Duta besar di sana. Mudah-mudahan dalam rangka Thubut Ainudujul Akidah dan Akli, tetap pengajian merbak sehat berkah insya Allah dunia dan akhirat. Amin, 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 amin. Ya, dan baik. Mungkin juga pemirsa yang ada di rumah sakit juga. Iya, saya kemarin Allahu Akbar masih banyak melihat orang-orang ya, ayah bunda yang masih berada di rumah sakit, yang masih melekat nasogestic tube, juga masih melekat endotracheal tube, IV line, central vena pressure, bahkan elektrokardiografi. Itu mudah-mudahan cepat selesai. Amin, 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 maksud saya adalah sehat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat, sehingga tidak melekat lagi. Semangat insya Allah. Health is better than wealth. Bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. Begitu Bapak Julian. Ya, amin. Iya. Semoga kita semua yang ada di sini juga diberikan kesehatan. Pak Kiai ya. Dari mana saja ini? Ya, saya mau tahu ini. Ini banyak banget dari pagi hari tadi sudah ada di studio Pak Kiai. Ya. Ini saya mau ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih Majelis Taklim dari Al-Falah Kemandoran, pimpinan Ibu Ihsania. Ada dari Majelis Taklim Al-Khairiyah Pisangan Timur, pimpinan Ibu Hajah Alit Sumarni. Majelis Taklim Al-Kausar dari Duta Kencana 2 Bogor, pimpinan Ibu Sofi. Ada Majelis Taklim Nurul Islam Kebayoran Lama Selatan, pimpinan Ibu Hajah Sri Sudiyah. Dan juga ada Majelis Taklim Raudatul Jannah Kampung Melayu, pimpinan Ibu Hajah Murni. Dan ada Majelis Taklim Maulidia Fitria, pimpinan Ibu Hajah Adis Dermawan dari Bekasi. Dan yang terakhir ada Majelis Taklim Al-Ikhlas Rawamangun, pimpinan Ibu Hajah Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Senang sekali tentunya ini ada ayahanda juga yang telah hadir juga ada di sini. Terima kasih ayahanda telah hadir di studio pagi hari ini ya. Pak Komandan ini. Oh ya Pak Komandan kita ya. Pak Mustaqim ya. Baik, namun sebelum kita membahas Pak Kiai, baik, mari kita sama-sama pemirsa di seluruh tanah air dan ibu bunda-bunda dan ayahanda kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita Nazli Arfah yang akan membacakan surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ
بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, itu tadi surat Luqman ayat ke-13 dan 14 yang sudah dibacakan oleh qoriah kita, Saudari Nazli Arfah. Dan tentunya berkaitan dengan tema kita, keramat di muka bumi. Sepertinya kalau keramat tuh serem banget ya Pak Kiai ya. Betul sekali. Kayaknya konotasinya tuh sepertinya ada sebagian orang mungkin ya, akan mencari atau mendapatkan yang namanya keberkahan. Kalau ada yang sesuatu yang keramat, dikunjungin biasanya ya. Dan tempat-tempat yang dipercaya di keramat biasanya untuk menghafalkan doa-doa penglaris kayak gitu ya. Terus juga memakai jimat aji mumpung dengan harapan yang pasti tentunya agar segera mendapatkan keberkahan atau menjadi cepat kaya atau dan sebagainya gitu Pak Kiai. Kaitannya dengan tema kita keramat di muka bumi ini apa nih Pak Kiai? Baik Bapak Julian, saya sapa dulu para pemirsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nur minan nur wa anzala nur ala tur fi kitabim mastur fi raqin mansur bi qadrin maqdur ala nabi Muhammadin makhbur. Alhamdulillahilladzi huwa bil izzi mazkur wa bil fahri masyhur ala syarr wa dara mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah, hari ini saya bersama seluruh taklim yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, bahkan Indonesia, berkumpul bersama dalam rangka meningkatkan frekuensi iman takwa kita. Semoga Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Bagaimana ayah bunda kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Sungguh luar biasa. As-seha aghla minad dunia wa ma fiha. Sehat itu lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Luar biasa. Pak Julian. Ya. Berbicara tentang keramat di muka bumi. Banyak orang yang salah interpretasi, salah faham, salah terjemah. Mereka banyak minta keberkahan di pegunungan, minta keberkahan di kuburan, bahkan minta keberkahan sama dukun. Bu, kok diam saja? Lagi mikir, saya percaya sama dukun apa enggak? Tidak boleh. Itu Pak Julian, ya. Datang hal yang seperti itu namanya musyrik. Sampai Allah menjelaskan sebelum saya bahas tentang ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi sembahlah Allah.
Sembahlah Allah, jangan kalian berbuat musyrik kepada sesuatu apapun. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua, Ibu. Coba, Ibu kenal sama Michael Jackson nggak? Michael Jackson, dia nggak bisa tidur. Dia makan obat tidur, baru dia tidur. Bahkan matinya karena makan obat. Kalau ibu nggak bisa tidur, nggak usah makan obat. Cukup datang ke taklim, tidur semua. Itu namanya ngantuk, Pak. Saya sedih, bener ceramah terus, tapi tidur. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Dari pagi Pak Kiai. Wah. Para pemirsa, izin. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya sembahlah Allah. Jangan kalian berbuat musyrik kepada sesuatu apapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No venture, no gain. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sembah dulu Allah, baru kita minta tolong. Di sini banyak orang yang instan ya, ingin cepat. Yang simple, ingin cepat kaya, datang ke mbah-mbah pegunungan. Bahkan penglaris tadi Pak Julian, coba kita direct ya. Kita bukan minta berkah. Jadi barokah itu memang ada kata ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan itu barokah. Jadi buat apa gaji 2 juta nggak berkah? Betul nggak? Iya. Lebih baik gaji 50 juta tapi berkah. Amin dong. Lanjut. Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai ya. Oh. Kayaknya seru banget ya. Oh gitu, jadi baik. 20 juta, 50 juta tadi ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya kita masih akan kembali lagi di Serambi Islami. Pemirsa di TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya Anda masih bersama kami di sini. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami. Masih semangat ya, mudah-mudahan ya Anda. Masih dong, waduh kelihatannya masih cerah. Masalah 50 juta itu tadi ya. Iya. Oke Pak Kiai, silakan Pak Kiai lanjutkan. Iya. Bapak Ibu, ayah bundaku yang terkasih, para pemirsa yang tersayang. Banyak orang salah interpretasi, salah kaprah. Dan mereka menyembah, maaf, oke. Dia sholat, tapi masih percaya kepada selain Allah. Mungkin saudara yang terhormat, seorang laki-laki, seorang bapak pakai cincin. Kalau saya pakai cincin ini nih beruntung banget. Begitu. Langsung ya? pada lihat tuh Pak Kiai. Jadi, atau ibu, pakai susuk. Itu orang-orang pada, nah ini yang seperti inilah kemusyrikan. Bahkan, ibu pernah kan kalau punya bayi itu, tahu bayi? Ibu lahir, beranak kucing kali ya. melahirkan seorang anak, ini anak nangis terus. Ibu taruh, kasih gunting peniti pakai bangle. Iya. Iya. Atau rumah ibu nggak jangan sampai dimasukkan setan, itu pakai bawang putih digantung aja. Atau nggak diserang dengan santet, dengan bambu kuning. Kita come back to God. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Amin dong. Amin. Jadi kalau kita masih percaya selain kepada Allah, maaf, memalingkan, mengilahkan benda-benda, itu datang kemusyrikan. Sampai Luqman Hakim, nah ini dalam surah Luqman, surat ke-31, ayatnya 13 dan 14, Luqman Hakim mengatakan wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ketika Luqman Hakim berkata kepada anaknya, ibu, iya. Nah ini kayak burung murai ini. Ya, Bapak. Wa huwa ya'izuhu. Pak. Ya. Jadi ketika Luqman Hakim berbicara kepada li ibnihi, tolong konsen semua, kepada anaknya, wahwa ya'izuhu, dan dia Luqman Hakim itu
memberikan petuah nasihat kepada anaknya tadi, ya bunayya, tuh wahai anakku sayang, la tusyrik billah. Jangan kamu tuh, satu, jangan kamu musyrik, jangan kamu syirik kepada Allah. Tuh anak yang masih kecil, terutama baby yang baru lahir. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Jadi mencari keramat di muka bumi ini nggak usah jauh-jauh. Kita hanya kembali kepada Allah. Ya bunaya la tusyrik billah. Anakku sayang, jangan kamu musyrik sejak dini, sejak kecil. Nah yang kedua, bahwa Quran mengatakan inna syirka la zulmun azim. Diterangkan lagi bahwa syirik itu adalah kezoliman, dosa yang amat sangat besar, yang Allah nggak bakal ampunin. Aduh, nauzubillah min dzalik. Jangan bilang amin, nauzubillah min Dzalik. nggak bakal Allah mengampuni, tuh ya. Innallaha la yaghfiru, tuh ya, ayusyraka bihi. Jadi Allah tuh nggak ngampunin tuh bahwa orang-orang yang syirik, kecuali adalah wa yaghfiru maduna zalik mayasya, kecuali dia itu tidak berbuat musyrik, melainkan tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah masih ngampunin dosa yang mana? Kecuali syirik. Tuh. Nauzubillah min Dzalik. Mungkin umpama suami ibu nggak pulang nih, ya 3 kali puasa, 3 kali lebaran. 3 kali lebaran. Siapa bu? Bang Toyib dibilang. Nggak pulang-pulang, ibu jangan datang ke dukun. Jangan datang, ke paranormal supaya betah. Jangan. Lapor hanya kepada Allah. Minta. Di waktu malam bertahajud, bersimpuh. Bahkan doakan suami. Bahkan sang suami, maaf ada istri yang tidak solehah atau durhaka pada sang suami. Maaf, doakan kepada Allah untuk istri kita solehah. Untuk suami yang soleh. Untuk anak dan cucu kita. Coba deh. Terkadang orang, nah di sini Luqman Hakim menjelaskan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah selanjutnya para pemirsa Indonesia, ayat yang ke-14 dikatakan ada kaitannya tentang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bahwa orang mencari kemusyrikan banyak di mana-mana. Mencari keberkahan, memang zaman dulu ada istilah warisan nenek moyang kita, ibu, nenek moyang kita bapak, dia masih menyembah, kepada, mungkin zaman jahiliyah ada kata berhala, menyembah kepada roh-roh halus, yang dikatakan animisme, percaya dia. Kemudian dinamisme, percaya kepada benda-benda yang mempunyai kekuatan, pedang, keris. Bahkan dibungkus dengan apa? Jimat-jimat. Ini dijauhkan, nggak boleh. Maka ada satu kata, bukanlah gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan dukun tempat kau menghibah, dan bukan kuburan tempat engkau berdoa. Mana jeng. Lagunya Oman. Bukanlah gunung. Nah, tempat kau meminta, kan bukan itu. Udah jeng-jengnya stop. Cakep. Selesai. Jadi maksud saya adalah bahwa doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi stop. Ternyata memang benar ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Merinding saya. Ridho Allah, ridho orang tua para pemirsa. Murka Allah adalah murka orang tua. Tapi ada anak yang Allahu Akbar tega melempar mamanya ke panti werda, panti jompo. Air mata berlinang seorang ibu. Dan dia berkata, biarin nak, walaupun ayah memang tidak mampu, mama tidak mampu. Kau lempar ke panti werda, ke panti jompo. Tetap sayangku, cintaku, manisku, gagahku, gantengku, raja
Aku tetap berdoa di hadapan Allah untukmu, walau engkau melempar aku di panti Wirda. Bayangkan kasih sayang ibu sepanjang masa, tapi kasih sayang anak sepanjang gala. Bosan? Kalaulah kaya seorang ibu, kalaulah orang tua kaya raya, anak jadi raja, betul? Ya. Tapi kalau orang tua miskin, anak kaya raya, dan ibu jadi pembantu. Ini yang terkadang Allah menjelaskan, izin para pemirsa, ini cukup merinding ini. Bahkan seorang ibu, mungkin mama kita, ibu tahu kan, ibu sadar, kita sadar. Kenapa ridha Allah, ridha orang tua, murka Allah, murka orang tua? Karena seorang ibu melahirkan kita. Bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah. Coba kebayang gak wajah emak kita? Seorang ibu melahirkan, bertaruh antara mati hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Karena kelahiran kita, darah emak kita tumpah ke bumi. Karena sakitnya kita, air mata mama kita membasahi pipi. Karena membesarkan kita, resah dan gelisah selalu emak kita alamin. Bayangin coba, tega. Melempar, membuang orang tua ke panti-panti Wirda. Coba Pak Julian, ya, dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, iman yang bagus, yang mantap, yang kokoh, berlapis takwa dan seterusnya, insya Allah kita akan terhindar dari musibah karena kita menelantarkan orang tua kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin nanti ada satu pertanyaan juga. Ini sebenarnya orang yang paling keramat di dunia ini siapa? Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya saksikan terus Serambi Islami bersama kami, bersama Dai Berjuta Pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih tentunya Anda masih bersama kami, masih bersama Dai Berjuta Pemirsa, yaitu bersama Kiai Haji Agus Dermawan. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Masih semangat Ibu? Ya, ya sih. Ya Pak Kiai, tadi saya tanyakan mengenai sebenarnya siapa sih sebenarnya yang keramat di muka bumi ini? Iya Pak Julian. Banyak anak baik, seorang anak baik dengan orang lain. Banyak seorang anak baik dengan teman-temannya, dia menghamburkan uang. Dan banyak seorang anak memamerkan hartanya dengan orang lain. Tetapi dengan orang tuanya amat sangat pelit sekali. Sampai orang tua compang-camping pakaiannya tidak dibelikan. Betapa seorang ibu, seorang ayah kerja tidak kenal lelah. Siang dan malam, banting tulang, peras keringat, terik matahari. Seorang ayah, seorang ibu melahirkan. Diganggu kapan saja. Waktu malam, nggak tidur ibu. Siang, juga. Bahkan sampai Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Allah sudah menjelaskan para pemirsa. Kenapa sama orang lain baik, kok kenapa sama orang tua sendiri kita nggak pernah baik? Padahal keramat yang dekat, keramat yang berjalan, keramat nggak usah jauh-jauh, nggak usah bapak ibu datang kemana-mana ke kuburan ngambil apa, bahkan di Mekah di sana ambil pasirnya minta keberkahan dengan pasir yang ada di Arab itu padang Arafah. Kemusyrikan semakin datang. Jelas keramat yang dekat itu adalah mama kita yang melahirkan kita. Sampai Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Padahal dan kami telah memerintahkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amin semuanya. Amin. Kenapa berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada mama dan papa, ayah bunda, abi dan umi kita? Kenapa? Karena hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ternyata seorang ibu
Ibu kita Masya Allah mengandung. Wahnan ala wahnin, begitu berat. Semakin tambah beratnya berat. Nggak pernah capek. Waktu kita kemana saja, ibu kemana saja kita dibawanya. Bahkan maaf, sempat apapun yang terjadi demi anak kita dipelihara dengan sebaik-baiknya Pak Julian. Wahnan ala wahnin. Setelah melahirkan seorang ibu, wa fisoluhu fi amaini, tuh ya. Kemudian disapihnya, diberikan air susu sampai 2 tahun disapihnya. Nah, pertanyaan saya satu demi question, kita belum sempat bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Walaupun ibu tawaf berjuta-juta kali, maaf, sa'i sofa marwah berjuta kali, izin para pemirsa, tidak tertebus jasa mamah kita, ya. Jasa emak kita itu belum tertebus jasa yang kita putar tadi tawaf buat orang tua kita, digendong emak kita. Seandainya umroh tawaf emak kita digendong di pundak kita tawaf jutaan kali, belum tertebus tuh jasa tadi itu kita dengan setetes air susu yang diberikan oleh kepada orang tua untuk kita, kepada kita. Subhanallah. Kemudian ayat berikutnya adalah anishkurli, hendaknya kalian semua bersyukur kepadaku. Amin insyaallah. Amin. Wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu. Kemudian ilayal masir, dan kepada kulah semua. Kepada Allah kita akan kembali insyaallah mendapatkan husnul khatimah. Amin. Amin. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Tentunya orang yang paling keramat di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengatakan sendiri kedua orang tua kita. Pak Kiai, kalau kita dengarkan tadi penjelasan Pak Kiai bahwa kita jangan sekali-sekali untuk menyakiti hati seorang ibu ya Pak Kiai ya. Karena harus menjaga perasaannya. Karena kita jika kadang-kala seorang ibu itu kalau udah marah tuh akan mengucapkan doa, dan itu biasanya diijabah ya, karena katanya akan menembus langit gitu Pak Kiai. Iya. Itu bagaimana Pak Kiai? Doa ibu yang solehah, kalau disakiti oleh anak yang durhaka seperti Alqomah, cuma satu seorang ibu, ibunya emaknya Alqomah mengatakan, aku gak ridho air susuku diminum oleh engkau nak. Emaknya ngedoain padahal waktu belum married, belum nikah. Sayang banget sama emaknya. Setelah sudah nikah, maaf, dipengaruhi oleh istrinya yang tidak solehah. Sehingga benci pada emaknya. Semua harta benda buat istrinya. Izin, maaf lahir batin para pemirsa. Silakan sayang istri. Saya sayang sama istri saya. Sayang sama orang tua saya. Sayang sama keluarga. Sayang mertua. Dan mertua kita anggap bukan mertua. Orang tua istri sama seperti orang tua saya. Orang tua saya sama orang tua istri saya. Kita sama berbakti kepada kedua orang tua kita maupun kedua mertua kita. Nah ini yang seperti ini, kalau kita melampaui batas untuk tidak berbakti, oh doa orang tua amat sangat mustajab. Nggak ada dinding, nggak ada aling-aling, nggak ada hijab, langsung cash. Pernah ada seorang ibu nggak punya uang, anak minta uang buat mabok, disakat, tahu disakat? Nyakat. Tahu nyakat? Durhaka. Oh. Tahu durhaka? Ngelawan sama emaknya, minta uang, sampai emaknya bilang nggak punya uang. Sampai orang tua mengatakan, aku nggak ridho, biar kesamber kereta. Ibu tahu? 20 menit kemudian dia berjalan kaki lewat rel kereta, kesamber beneran meninggal. Saksinya saya. Allahu Akbar, meninggal. Makanya ucap Pak Julian, doa orang tua jangan sampai ditebarkan secara, maaf ya, secara jor-joran. Kita doakan anak kita semoga selamat dunia akhirat. Amin. Tetapi tidak sedikit, maaf, kalau kita bicara soal durhaka, anak durhaka, tapi nggak sedikit juga ada orang tua durhaka. Loh, berapa banyak orang tua, maaf ya, dia melahirkan tapi anak dibuang ke tong sampah.
Dia melahirkan, tapi anak dibuang ke sungai. Bahkan anak, mohon maaf, zaman jahiliyah dulu, itu wanita kubur hidup-hidup. Lahir kubur hidup-hidup. Seorang ibu melahirkan perempuan, kubur hidup-hidup. Zaman jahiliyah dulu. Sekarang jahiliyah modern. Belum sampai lahir, sudah dibunuh dalam kandungan. Namanya abortus provocatus. Aborsi. Itu dosa besar, Pak Julian. Iya. Pak Kiai, kalau dengar ceritanya memang kita harus menjaga perasaannya kembali kepada orang tua kita atau khususnya kepada ibu yang karena karena doa mereka itu akan menembus langit. Bagaimana dengan orang tua kita atau ibu khususnya yang tidak beribadah gitu Pak? Apakah akan menembus langit juga? Lanjut. Kita nanti akan jelaskan sesudah komersial berikut Pak Kiai. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tentunya kita akan masih membahas keramat di muka bumi, di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami. Mutiara Hati. Pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Serambi Islami. Ya, Pak Kiai mungkin dilanjutkan tadi, apakah seorang ibu itu doanya yang tidak beribadah akan menembus langit juga Pak Kiai? Itu yang saya mengatakan doa, itu kan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, please ask me, I guarantee. Jadi doa kepadaku niscaya aku kabulkan. Doa itu ada yang cash langsung, ada juga yang tertunda, ada juga yang dipalingkan. Dipalingkan itu maksudnya mungkin tadinya dapat musibah karena kita nggak ada contohnya saya naik pesawat di cancel atau ditunda, bahkan saya nggak bisa, saya nggak usah marah, mungkin tuh pesawat mau kenapa kita tidak paham. Jadi ada juga ditunda, pas di akhirat nanti kita dikabulkan. Artinya dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang tua yang tidak solehah, yang nggak pernah sholat, yang maaf ya, yang durhaka terus, bahkan dia keji, dia punya ucapan-ucapan ya. Nah, hal yang seperti ini pernah waktu itu ada satu history, satu sejarah di mana ada seorang sahabat Nabi itu yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia punya orang tua tapi belum Islam, belum Muslim. Tapi saat Abi Waqqas itu dia pertama masuk Islam bersama Rasulullah. Dia syahadat bersama Rasulullah baginda Muhammad. Tetapi ibu tidak mau makan. Ibu, aku tidak mau minum dan aku tidak mau menerima rezekimu. Bahkan aku mengutuk engkau, kalau kau Islam aku kutuk kau. Tapi apa? Mau tahu Pak Julian, para pemirsa Indonesia, Bapak Ibu, bundaku yang tercinta, sampai Sa'ad bin Abi Waqqas para pemirsa datang itu kepada Rasulullah, bagaimana ini saya masuk Islam tapi nggak dapat ridho orang tua. Tetapi emak saya nggak mau makan, nggak mau minum, nggak enak sekali. Tapi demi memelihara orang tua walaupun dia bukan Islam, dia kafir waktu itu, dia menyembah kepada yang lain, izin. Maka turunlah ayat tadi, wa wasainal insana biwalidahi hamalat wahnan ala wahnin. Tetap wa qulu qaulan sadida. Pak Julian. Iya. Tetap berdialog, berkata dengan kata yang lemah lembut, kata yang baik, mempesona, jangan sampai menyakiti. Jangan sampai ada kata fakullahuma uff. Jangan ada kata uff, mak gimana sih? Jangan bikin sakit hati orang tua. Mudah-mudahan ini semua anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan insya Allah orang tua kita pun mendoakan untuk kita semua dalam kebaikan dan kebaikan. Iya. Jadi memang kalau kita lihat penjelasan Pak Kiai tadi, bahwa setiap anak walaupun dia berbeda keyakinan dari anaknya ataupun sebaliknya, anak berbeda keyakinan dengan orang tua, kita harus tetap kepada orang tua walaupun orang tuanya waqad yurja li jar'i syaifi bur'un wala bur'u lima jaru halisan. Hati tetap dijaga.
Makanya kalau ada pedang melukai tubuh, ada harapan sembuh. Ibu kenal Michael Jackson? Michael Jackson lagi. Habis pada tidur Michael Jackson, saya bilang tuh kalau mau tidur minum obat. Kalau ibu nggak usah minum obat, datang ke taklim tidur semua udah. Alhamdulillah. Sampai di mana tuh saya ngomong? Michael Jackson lah itu. Waqad yurja lijar isyaifi bur'un wala bur'u lima jaruh halisan. Ibu tahu kalau pedang nih melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Babuek bayi, padu-padoi, babuek jahe sekalipun jan. Tahu apa nanti nggak tahu? Ternyata kalau pedang itu, kan saya bilang pedang melukai tubuh bisa sembuh, tapi kalau lidah ngelukain hati mamahnya, jangan pun emaknya, orang lain, apalagi emaknya, ibunya. Subhanallah, jangan sampai disakiti. Ya, mudah-mudahan kita pelihara dengan baik, sebagaimana mamah kita memelihara kita di waktu kecil. Iya, Amin. Pak Kiai, berarti kalau dilihat dari penjelasan tadi, walaupun kita berbeda, kita harus tetap baik ya kepada orang tua. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengajak sebenarnya? Dari tadi Pak Julian saya bilang berbuat baik. Dari tadi. Baik lagi. Oh gitu ya? Iya. Oh, iya. Wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mengembang pertanyaannya. Iya. Berbuat baik, ucap baik, iman, takwa, dan akhlak, morality, attitude, etika. Kalau akhlaknya baik, ucapannya baik, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amin dong. Amin. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kalau udah imannya cakep, akhlaknya cakep, kemudian berbuat baik kepada orang tua, lisannya juga Pak Julian lemah lembut, masuk ke hati dengan bunga rampai yang cakep, yang terpesona mamahnya melihat anak. Percaya kalau ada ibu nangis karena anaknya soleh, itu balasannya surga. Amin. Amin. Sebaliknya emaknya nangis air mata keluar karena durhaka, itu pasti neraka jahanam itu. Nauzubillah min. Nah itu kalau mamanya solehah, papanya soleh. Mudah-mudahan kita doakan menjadi keluarga yang harmonis. Baiti janati home sweet home, rumahku adalah surgaku. Amin. Amin. Nah, sebenarnya kalau keramat di muka bumi, itu kan tadi kan orang tua. Selain daripada orang tua sendiri, ada nggak sebenarnya keramat di muka bumi ini? Allah mengatakan Allah orang tua. Kan sudah dikatakan tadi wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kan begitu? Ya. Berbuat baik kepada orang tua, jangan kau musyrik. Selain orang tua, kita berbuat baik kepada siapa saja. Mungkin bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kan gitu. Jadi berbuat baik kepada sahabat karib dekat, kepada tetangga, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kemudian kepada mungkin kepada orang-orang yang musafir, mungkin kepada berbuat baik kepada ada wa ma malakat aymanukum, kepada para hamba sahaya. Pak Julian. Iya. Hamba sahaya, berbuat baik kepada hamba sahaya itu dulu budak sahaya. Budak sahaya. Itu ternyata sekarang bukan budak sahaya lagi. Sekarang ini mau ibu tahu kan, asisten rumah tangga. Iya. Bener. Iya, bener. Itu sekarang berbuat baiklah kepada mbak yang ngurusin anak kita, yang ngurusin baju kita, yang ngurusin masakan, yang ngebantuin ibu. Wa ma malakat aymanukum. Hendaknya berbuat baiklah kepada hamba saya itu, kepada yang pekerja, tukang kebun kita. Jangan disakitin, Pak Julian. Iya. Jadi kalau kita sakitin, Masya Allah. Itu pun juga orang-orang yang terzolimi, termasuk terkabulkan doanya. Iya. Ya, banyak kita berbuat baik selain pada orang tua. Ya, jadi banyak sekali hal yang lebih utama kedua orang tua. Ya, lebih utama ya, orang tua. Allah dan orang tua. Baik. Oke. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya masih di Serambi Islami.
Alhamdulillah pemirsa TVRI, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Iya, masih semangat ya. Ibu pagi-pagi ya. Nggak ngantuk kan ya? Nggak. Iya. Baik, saatnya sekarang mungkin ada yang ingin bertanya. Bunda-bunda, ayahanda, silakan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Alit Sumarni dari Majelis Taklim Al-Khairiyah Pisangan, Jakarta Timur. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, bagaimana, apa yang harus dilakukan apabila ada seorang anak perempuan yang terlalu patuh terhadap suaminya, apalagi dalam hal kemaksiatan? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya silakan ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyani. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang saya hormati, dalam ayat tadi dibahas tentang kesirikan. Apakah bila kita mengikuti adat sesajen dan juga air bunga untuk menjaga barang dan harta kita itu termasuk syirik? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ingin bertanya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang terhormat, perkenalkan saya Hajah Sri Suliah dari Majelis Taklim Nurul Islam, Kebayoran Lama Selatan. Pak Kiai, saya ingin bertanya, ridha Allah, ridha orang tua kita juga. Apabila kita berbeda pendapat dengan orang tua kita, apakah itu berdosa, Pak Kiai? Bagaimana batasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau dibahas dulu 3 pertanyaan, apa kita lanjutkan Sudah lagi? 3. Baik. Yang pertama adalah Pak Kiai, apa yang harus dilakukan bila seorang anak perempuan lebih patuh kepada suaminya dalam hal kemaksiatan? Nabi mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Janganlah kamu taat kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah. Tetapi kita harus berbakti memang kepada suami kita yang soleh, yang tidak mengajarkan kemaksiatan. Bukan arti durhaka melawan kepada suami, tetapi tidak jadi alasan juga bahwa Anda durhaka, melawan pada suami dengan catatan bahwa pendapat Anda itu paling benar, tidak ada diskus, tidak ada satu korelasi yang baik. Nah, oleh karena itu para pemirsa, hendaknya kita harus juga dengan sopan santun, dengan akhlakul karimah, berucap dengan kata yang baik, tidak menyakiti hati suami atau suami tidak menyakiti hati seorang istri. Bahkan kalau saya lihat sudah paham ya, tidak boleh taat kepada siapapun, makhluk yang manapun dalam maksiat kepada Allah. Ada batasan-batasannya, ya. Tetapi tetap kita berbakti kepada orang tua, kepada ayah bunda, kepada juga suami, dan suami juga menghargai pendapat seorang istri. Istri yang solehah, mengarahkan yang baik. Ya, oke. Ya. Demikian. Ya Bu, terjawab sudah Bu ya? Ya baik. Yang kedua ini pertanyaannya adalah dalam surat Luqman tadi disebutkan bahwa apakah termasuk tentang kesyirikan, apakah syirik bila mengikuti ada kayak sesajen, siram air bunga untuk keselamatan harta dan barang kita itu Pak? Iya, kalau bicara soal sesajen, di kampung ada tuh ya, percaya dengan Dewi Sri, Karuhun ya. Saya minta maaf para pemirsa yang mungkin masih membuat sesajian di tempat-tempat pohon maupun di lautan atau di batu-batu di gunung-gunung. Saya minta maaf bahwa hal yang seperti itu dalam Islam adalah kemusyrikan. Mudah-mudahan dijauhkan. Kita hanya meminta dan memohon menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahwa sesajen itu maaf ya mungkin ya buat penghuni, roh-roh halus tempat, mungkin ya ada setan-setan yang mengganggu, dia perlu rokok, perlu kopi, bahkan perlu kelapa, perlu juga yang namanya padi, beras, ya, perlu juga tebu dan seterusnya. Itu tidak dibenarkan dalam al-Islam. Tetap ya sembah Allah, jangan kalian musyrik dan juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, amin. demikian. Baik. Dan pertanyaan ketiga Pak Kiai, ini apakah ridho Allah adalah ridho orang tua? Apabila kita berbeda pendapat dengan orang tua, itu apakah durhaka gitu? Dan batasannya seperti apa? Tidak ada kata durhaka kalau kita beda interpretasi. Seandainya agamanya berbeda atau lain, mungkin anaknya Islam atau mungkin mamanya bukan, atau mamanya Islam anaknya bukan, ya tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. Nah oleh karena itu saling menghargai dan saling menghormati, sebagaimana tadi yang saya katakan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ya dia tetap menghargai mamahnya walaupun bukan Islam. Dan sebetulnya seorang ibu juga memaklumi walaupun anaknya itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia Muslim. Nah pernah Nabi mengatakan kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau tahu nggak Pak Julian? Ya. Itu sahabat dikasih tahu sama Nabi, aku ingin kasih tahu kepada kalian semua. Mau tahu? Ternyata semua sahabat mengatakan, ya, qalu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Tentu mau, iya wahai Rasulullah. Ternyata bahwa yang perihal yang besar itu adalah kata Nabi, aku berikan dosa-dosa besar itu, dosa yang amat besar itu, ala unabbiukum bi akbar kabair, itu adalah al-isyraku billah. Pertama, dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua kata Nabi, hai sahabatku wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ternyata terperangah semua para sahabat. Hindarkanlah, jauhkanlah hal yang seperti itu, apalagi sesajen kepada roh-roh halus, kepada patung, kepada berhala, Lata, Uzza, sampai Ibrahim saja itu menghormati ayahnya. Ayahnya pembuat patung-patung berhala. Itu dijejarkan tuh di Ka'bah. Yang gede, yang kecil, Masya Allah. Itu kata Allahu Akbar. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, ayah, tuh ya abati. Jadi kenapa lima ta'budu? Kenapa kamu menyembah Tuhan di mana mala yasma? Dia tuh nggak denger, ya. Kemudian malayubsir, dia tuh nggak lihat. Malayughni, dia nggak bisa nolongin. Tetapi ayahnya pun mengakui bahwa ini hanya patung berhala saja. Bayangkan pakai akhlak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, mari sama-sama kita siapkan mental yang sebaik-baiknya untuk tetap pada thubut ainudujul akidah. Kemantapan ideologi, kemantapan akidah, kemantapan sosial, kemantapan iman, kemantapan jiwa, dan kemantapan peristiwa yang baik apapun, ayo sama-sama kita laksanakan. Semoga kita tetap terjalin hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pertanyaannya karena kita akan komersial break. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Tentunya masih di Serambi Islami. Alhamdulillah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama Dai berjuta pemirsa, Bapak Kiai Haji Agus Dermawan. Dan masih di Serambi Islami. Alhamdulillah Pak Kiai. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan Pak Kiai ya. Silakan bunda-bunda ayahanda ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nelly Soswati dari Majelis Taklim Masjid Al-Khoriyah, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Saya mau bertanya kepada Kiai Haji Agus Dermawan, apakah kalau kita dizolimi orang, doa kita
misalnya saya sendiri berdoa, apakah dikabulkan Allah? Cuman itu, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya silakan yang ingin bertanya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sofi dari Masjid Al-Kausar, Bogor, Duta Kencana 2. Pak Kiai, saya mau bertanya, pada saat ini banyak anak yang durhaka kepada orang tua, tapi juga banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya gitu. Menurut Pak Kiai gimana? Apa ada batasan, apa tuh orang tua itu durhaka kepada anaknya itu seperti apa? Mungkin itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang Giliati dari Nurul Islam, Kebayoran Lama Selatan. Mau menanyakan kepada Bapak Kiai Haji Agus Darmawan yang tercinta. Agus apa? Darmawan yang tercinta. Darmawan. Yang tercinta. Saya ingin menanyakan harta seorang anak pria yang telah menikah, apakah merupakan harta orang tuanya juga? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai udah 3 pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dulu. Yang pertama adalah bila kita dizolimi sama orang, kira-kira doa kita bisa mustajab nggak dikabulkan oleh Allah langsung? Iya, baik para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah, ayah bundaku yang terkasih, tercinta dan tersayang. Mudah-mudahan berkah sehat semua ya. Amin. Saya dizolimi. Apakah doa orang yang terzolimi itu dikabulkan Allah? Jangan pun orang yang terzolimi. Orang yang gak dizolimi juga dikabulkan Allah doanya. Kan udu'uni astajib lakum tadi. Doa kepadaku, Allah lebih sayang kepada hambanya yang selalu memohon dan berdoa. Apalagi dizolimi. Makanya orang yang terzolimi itu jangan mendoakan yang enggak-enggak. Umpamanya saya dizolimi, umpamanya saya memberikan piutang kepada orang lain, tiba-tiba dia nggak mau bayar, kemudian dia marah-marah sama saya, ibu nggak usah menzolimi, biar durhaka, biar hancur, biar dia ketabrak, jangan. Biar doain aja biar dibayar, punya duit. Amin. Amin dong. Amin. Nah, ibu tahu nggak ada seorang sahabat yang bernama Abu Domdom. Dia belum datang tuh, sorry. Nabi sedang mengadakan halakoh kayak begini nih pengajian. Kata Nabi kepada sahabat-sahabat, ja'a rojulun min ahlil jannah. Akan datang nih. Akan datang nanti seorang laki-laki itu golongannya ahli surga. Iya. Itu sahabat bilang amin. Tapi Abdullah bin Umar interupsi. Siapa ya Rasulullah? Loh, dia nggak ngaji sama kita. Loh, kita yang ngaji masa nggak dibilang ahli surga? Iya, kalian juga ahli surga semua. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, Pak Julian, min aina ya'ti ya Rasulullah. Dari pintu mana itu datang orang tadi yang Rasul mengatakan ahli surga? Nabi mengatakan min hadzal bab. Di Madinah itu, di Madinah ada Masjid Nabawi, ada pintu Babu Salam. Min hadzal bab. Itu pas sahabat lihat ke atas, oh itu ada pintu Babu Salam. Gak lama kemudian Abdullah bin Umar itu nongkrong tuh. Bukan nongkrong kali ya, duduk kali ya. Duduk. Kalau bahasa kita nongkrong itu. Dia duduk ngejagain. Ini orang siapa sih nih yang datang nih sebentar ahli sorga? Ternyata ada seorang sahabat yang bernama Abu Domdom. Habis dia mengembala, dia sholat sejenak 2 rakaat menunggu waktu zuhur. Pas habis usai zuhur, kemudian ba'diyah selesai sudah, dia berangkat lagi. Itu diintai sampai 3 hari Pak Julian, para pemirsa, 3 hari diintai. Akhirnya dia bertanya sampai ke rumahnya, kenapa Rasulullah mengatakan bahwa Anda tuh ahli sorga, wahai Abu Domdom? Ya mungkin dia tersenyum, apapun yang kami kerjakan, wahai sahabat Abdullah bin Umar, sama dengan kamu kerjakan. Mungkin Rasul mendoakan kami ahli surga, antum juga, kamu juga ahli surga. Amin semuanya. Amin. Tapi pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Abu Domdom? Mungkin saya, setelah saya usai sholat, saya mau tidur, saya mau bobo, saya berzikir, saya berdoa. Doa yang terakhir sambil aku menangis. Apa doa aku?
Doaku ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma inni qad afautu min man zolamani. Allahumma inni qad afautu man zolamani, ya Allah. Sesungguhnya aku telah memaafkan orang yang pernah berbuat zolim kepada aku. Dimaafin tuh. Sesungguhnya aku memaafkan orang yang selalu berbuat zolim kepada aku. Bu. Masih hidup. Sehat. Bayangin coba, semoga kita bisa menjaga atau kita bisa mengatur sistem. Ya, paham ya? Ya. Mengatur sistem apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini kepada teman, baik Allah, kepada manusia, dan kepada alam semesta. Ya, jangan campur kita doa yang tidak baik, doakan yang sebaik-baiknya. Ya, pasti terkabulkan orang yang terzolimi. Yang kedua, ya, walaupun memang agak sulit yang ya Pak kedua, ya. Baik, yang kedua Pak Kiai, ya. Ini zaman sekarang kan ini banyak sekali orang tua yang menzolimi anak. Jadi bagaimana tanggapan Pak Kiai ini? Kata zolim anak, durhaka orang tua pada anak, bukan durhaka pada anak, pada suami pada istri, anak pada orang tua. Jadi tidak sinergi kebaikan, sinergi keburukan, Pak Julian. Yeah. Jadi sinergi kebaikan itu ayah baik sama bunda, bunda baik sama ayah, kemudian anak baik sama orang tua. Jadi all together, wahulatusolihin, punya lingkungan yang baik-baik, cakep. Jadi kalau umpamanya ibu, maaf ya, kata keji, maaf kebun binatang keluar semua buat anaknya. Tidak jadi contoh. Jadi siapapun orangnya, orang tua yang manapun, kalau kata keji keluar dari mulutnya buat anaknya, maaf. Saya minta maaf. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana tarbiyatul aulad fil Islam, membina anak dalam Islam itu. Makanya tanamkan tuh thubut ainudujul akidah, kemudian thubut ainudujul akli, thubut ainudujul ijtimai, thubut ainudujul nafsi, kemantapan jiwa, dan seterusnya. Tergantung kepada kita, men proposis, God disposis. Bahwa Allah, kita punya rencana, Allah yang menentukan. Tetapi kita pun penentu akan surga neraka. Ya, demikian, paham. Ya, baik, yang terakhir adalah mengenai ini Pak Kiai, apakah harta pria yang sudah menikah itu merupakan harta orang tuanya juga Pak Kiai? Jangan pun harta, jiwa raganya itu punya orang tua loh. Apalagi pernah Rasulullah didatangi, ya. Rasulullah didatangi oleh siapa? Oleh break sebentar. Iya, silakan. Baik Pak Kiai, nanti dilanjutkan lagi ya. Kita akan membahas masalah orang tua ini. Baik pemirsa TVRI, jangan kemana-mana. Tentunya masih di Serambi Islami. Ya pemirsa TVRI di mana saja berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Ya Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Tadi pertanyaannya yang mengatakan bahwa harta suami seorang pria yang sudah menikah. Ya pernah Rasulullah itu didatangi oleh seorang ayah. Bahwa seorang anak itu bekerja keras, banyak harta. Tetapi ayahnya numpang makan di situ. Bahkan sempat mengambil sedikit benda atau harta anak laki-lakinya. Marah dia, datang kepada Rasulullah bahwa ayahnya pencuri. Tetapi seorang ayah berkata, wahai Rasulullah, aku saat dia kecil, aku nggak pernah berhitung apapun. Coba bayangkan, karena aku tidak bekerja, karena aku sudah tua renta, sekarang aku numpang makan, dianggap mencuri. Rasul mengatakan, jangan pun hartamu, hei anak muda. Jangan pun hartamu, jiwa ragamu milik ayahmu. Merinding, Allahu Akbar. Apalagi harta bendamu, itu semua termasuk milik orang tuamu. Kenapa bengong? Iya, baik, lanjut. Iya, jadi ternyata walaupun sudah menikah juga, itu tetap hartanya orang tua ya Pak Kiai ya. Ya baik, tentu ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Al-Falah Kemandoran.
Yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, bagaimana cara mendidik anak di zaman milenial ini agar memiliki akhlak dan sopan santun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi mereka, silakan Ayanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, mohon izin nama saya Mustaqim. Dalam menjaga silaturahim kita terhadap orang tua itu tidak bisa dinomorduakan Pak Kiai, mohon izin. Setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, secantik apapun istri dan anak kita tetap wajib menjaga silaturahim kepada orang tua kita. Yang perlu saya tanyakan, kebetulan saya sebagai TNI yang kadang terkendala dengan kedinasan. Bagaimana caranya untuk menjaga silaturahim ini kepada kedua orang tua kami? Terima kasih, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami Kiai Haji Agus Dermawan yang tercinta, saya Muhammad Sofyan Kiai. Ya, saya ingin bertanya Kiai, sebenarnya sudah jelas sekali tadi yang Kiai katakan tentang keramat ini, tapi saya teringat salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni Kiai. Nah itu sangat bahkan mungkin namanya tidak terkenal di muka bumi tetapi terkenal di langit, sauntare ataupun penghuni langit. Nah ini Kiai, apa kiat-kiat Kiai sebagai kami baik yang sudah menikah ataupun belum menikah agar kita bisa paling tidak mencontoh dari Uwais Al-Qarni ini. Mungkin demikian Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Satu lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Haji Agus Dermawan yang terhormat, saya Haja Nasuha dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Rawamangun. Saya mau bertanya, bagaimana Allah mengabulkan doa orang tua untuk anaknya yang durhaka? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Baik Pak Kiai, sudah 4 pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana mohon arahan Pak Kiai untuk mendidik anak-anak milenial sekarang ini agar dia mempunyai akhlak dan sopan santun Pak Kiai. Iya. Menjadikan anak subhanul yawm rijal ghad. Pemuda hari ini, para pemirsa, dicetak menjadi pemimpin di masa mendatang. Dulu ada pemuda Kahfi, Al-Kahfi. Itu yang pada saat di Gua Al-Kahfi itu ada sekitar 7 orang ya. Kemudian pada saat itu para pemirsa, Allah mengatakan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada pemuda itu. Bayangkan coba. Nah pada saat ini Allah menciptakan manusia, regenerasi muda kita. Itu sebetulnya kan ada satu kata ucap, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh gak akan merubah nasib satu kaum kecuali yang rubah diri kita sendiri. Diri sendiri. Nah bagaimana ibu mau mau menjadikan, mau upgrading, mau tarbiyah itu anak sedangkan ibu bapaknya gak baik, gak benar. Faham ya? Yang berkali-kali saya mengatakan berikan contoh suri tauladan yang baik. Kalau Ki Hajar Dewantoro mengatakan Tutsuri Handayani ing madiu maun karso ingan sosong tolodo. Depan anak contoh baik. Anak maju berikan semangat, anak mundur kita dorong. Itu manfaat fungsi orang tua. Faham jelas semua? Nah ini tergantung kepada orang tua. Bagaimana lantainya akan bersih kalau atapnya masih bocor. Gentengnya dulu rapihkan, hujan tak akan bocor lagi. Artinya mama dan papa dulu, abuya, ibunya dulu yang baik. Sebagai penempa kader tarbiyatul aulad fil Islam dalam rumah tangga. Ya, contoh thubut ainu dujul akidah, kemantapan ideologi yang ditanamkan. Ya, yang saya katakan berkali-kali awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kepada generasi muda kita. Insya Allah anak kita menjadi pemuda yang baik. Ya. Amin, amin, amin. Jadi memang harus kembali kepada orang tua ya sendiri untuk memberikan contoh kepada anak-anaknya. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Mustaqim ini, bagaimana menjaga silaturahmi dengan orang tua, di mana kendalanya adalah
Pak Mustaqim ini banyak dinas keluar kota. Tidak selama 24 jam, Pak Mustaqim. Dinas pun tidak jadi alasan bahwa kita tidak bakti pada orang tua, bahkan jauh. Sedangkan Pak Kapten Mustaqim mengatakan bahwa saya adalah orang yang ingin selalu minta ridho bakti pada orang tua. Tapi terhalang dengan dinas-dinas dan seterusnya. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha segalanya dan Allah Maha penyayang. Dan doa orang tua pun di mana Pak Mustaqim berada tetap terjalin. Pak Mustaqim pun tidak hanya datang seandainya, tetap doa buat orang tua, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sekarang sudah ada teknologi canggih ya, berupa handphone, berupa kita mungkin WhatsApp, kemudian kita video call dan seterusnya. Ya, sempatkan mudah-mudahan ya mendapat ridha Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita komersial break dulu. Iya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tentunya masih di Serambi Islami. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di sini tentunya bersama Dai berjuta pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami? Ya, Pak Kiai, kita akan lanjutkan nih pertanyaannya. Baik, Pak Julian. Masih ada 2 pertanyaan. Iya. Ini pertanyaannya dalam tanggapan Pak Kiai mengenai orang yang bernama Elwas Elkonik ini, Pak, yang namanya sampai penghuni langit tuh mengetahui gitu, Pak. Terus yang kedua? Yang kedua adalah bagaimana doa orang tua dikabulkan terhadap anak yang durhaka. Iya, saya jawab yang ibu dulu ya. Iya. Doa kedua orang tua. Jangan doa yang macam-macam yang gak baik. Kalau doa yang tidak baik diuntaikan buat anak yang durhaka, semakin durhaka, doakan yang baik. Pak Agus Dermawan doanya bagaimana? Banyak. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh-soleha. Udah selesai. Apakah ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi jadikanlah anak cucu Rabbi ja'alni aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak cucuku yang menegakkan sholat. Ini kadang-kadang kita peringatan maulid terus, ya Isra Mi'raj terus, tetap aja subuh kesiangan terus. Zuhur kesibukan, asar serba tanggung, maghrib kecapean, isya tiduran. Bagus pada ngaku semuanya ini. Ya bagaimana menciptakan kebaikan, kesolehan sosial buat orang tua kita juga, buat anak cucu kita, biar ada sinergi positif. Yang sebagaimana telah diuntaikan tuh ya oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman, konon kabar histori sejarah, yang menggendong emaknya di Mekah, kan begitu. Iya. Nah, bagaimana? Ibda binafsik, charity begins at home. Charity begins at home. Mulain amal soleh itu dari rumah hati, rumah tangga. Amin dong. Amin. Nah, mudah-mudahan menjadi anak yang selalu, orang tua yang selalu, kita yang selalu mencapai kebaikan dan kesolehan. Mudah-mudahan tetap rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sakinah. Tuh. Karena sakinah itu kan sinergi antara bapak, ibu dan anak. Sakinah itu sanajan aki-aki tetap ngena. Sakinah enjoy. Ya demikian. Tergantung sama kitanya Pak Sofyan. Ya ibda binafsik, mulai kebaikan-kebaikan. Oke? Ya. Baik Pak Kiai, mungkin dari tema kita pagi hari ini Pak Kiai bisa memberikan kesimpulan mengenai keramat di muka bumi ini. Baik para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah, bahwa keramat di muka bumi ini janganlah Anda pergi ke tempat-tempat yang tidak mendapat ridha Allah. Artinya mungkin Anda pergi ke pegunungan, mungkin Anda salah interpretasi menuju ke lautan, mungkin Anda ke tempat kubur-kuburan berdoa, minta keberkahan. Bukan hal itu, apalagi datang ke dukun-dukun. Itu hanya menimbulkan kemusyrikan saja. Dan musyrik itu adalah inna syirka la zulmun azim. Ternyata Luqman Hakim menyampaikan sebuah statement, pesan dan kesannya kepada anaknya, ya bunaya,
la tusyrik billah. Jangan kamu syirik kepada Allah. Sebab inna syirka la zulmun azim. Tentunya syirik itu adalah kezuliman yang amat sangat besar, dosa yang besar. Mari sama-sama para pemirsa kita jadikan bahwa iman takwa kita tidak jauh. Juga kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebab ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah dan murka orang tua. Mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi ahli surga. Amin. Amin, 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 amin. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai keramat di muka bumi. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, dai berjuta pemirsa. Amin, terima kasih. Siap, amin. Dan juga terima kasih kepada bunda-bunda ayahanda. Semoga langkah ayah bunda untuk datang ke taman-taman surga ya Pak Kiai. Amin, ya. Pagi hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibarat insya Allah majelis taklim ini juga kita terus akan bertemu di setiap Senin. Ibarat pepatah mengatakan bunga dedap di atas para anak dusun bawa pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya lintah? Ya. Dari mana datangnya lintah? Dari hati turun. Dari sawah turun ke kali. Iya. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Amin. Ya, pemirsa semua, tentunya saya Julian Dekita Ismail. Terima kasih atas kehadiran, atas perhatian semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berdoa di hadapan-Mu ya Allah. Berikanlah ya Allah ampunan, maafkanlah dosa kami. Apabila Engkau tidak maafkan dosa kami, bumi mana tempat kami berpijak, langit mana tempat kami bernaung. Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami iman yang kuat ya Allah. Jauhkan kemusyrikan ya Allah. Berikan keramat yang terbuka ya Allah untuk kami. Tidak hanya kepadamu ya Allah, juga berbakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan keluarga kami sakinah mawadah warahmah ya Allah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Kami teringat wajah mamah kami tersayang, ayah kami tercinta walau mereka telah tiada. Maafkanlah dosa keduanya ya Allah. Karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata mama membasahi pipi. Karena membesarkan kami resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Kami terbayang ya Allah belum sempat kami membalas jasa-jasanya. Walau kami tawaf bersama mamah kami. Dan kami menggendong orang tua kami di pundak kami ya Allah. Berjuta-juta kami sadar bahwa belum tertebus jasa kami dengan setetes air susu orang tua kami. Ya Allah, kami sadar pula ridha Allah, ridha orang tua kami. Murka Allah, murka orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah anak kami anak yang soleh dan soleha. Televisi Republik Indonesia yang kami cintai ya Allah. Berikan kelanggengan ya Allah untuk tetap Serambi Islami ditayangkan di TV yang baik ini ya Allah. Karena meningkatkan frekuensi iman dan takwa kami. Dan takwa Indonesia demi Allahu Akbar. Demi menjadikan Indonesia yang gemah ripah. Indonesia yang selalu bersatu dalam kebaikan dalam persatuan. Wa'fu an ya karim, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.